Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari, NPM 19410007, kelas 3A PBSI. Di sini, saya akan memaparkan tentang variasi bahasa dan jenis bahasa. Mengapa saya mempresentasikan bab tersebut? Karena itu berhubungan dengan artikel yang akan saya teliti. Berbagai variasi dan jenis bahasa. Variasi atau ragam bahasa merupakan bahasa pokok dalam studi sosiolinguistik. Menurut Kridal Laksana mendefinisikan bahwa sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang berusaha menjelaskan ciri-ciri variasi bahasa dan menetapkan korelasi ciri-ciri variasi bahasa tersebut dengan ciri-ciri sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang variasi bahasa. Dalam variasi bahasa terdapat 4 jenis. Sebelum itu, saya akan membahas tentang apa itu variasi bahasa. Sebagai sebuah helang, bahasa mempunyai sistem dan subsistem yang dipahami sama oleh semua penutur bahasa. Wujud bahasa yang konkret yang disebut parol menjadi tidak seragam. Keberagaman ini akan semakin bertambah kalau bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak serta wilayah yang sangat luas. Variasi bahasa jika dilihat dari segi penuturnya itu mempunyai 4 jenis, yaitu pada variasi bahasa pertama bisa dilihat berdasarkan penuturnya bahwa variasi bahasa tersebut dapat disebut dengan idiolek. Nah, idiolek ini apa? Yaitu variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Idiolek ini berkenaan dengan warna suara. Selanjutnya, pada variasi bahasa kedua berdasarkan penuturnya yang disebut dialek. Nah, dialek itu adalah bahasa sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berbeda pada satu tempat, wilayah, dan area tertentu. Karena dialek ini berdasarkan tempat tinggal penutur, maka dialek ini lazim disebut dialek areal, dialek regional, dan dialek geografi. Variasi bahasa yang ketiga disebut kronolog atau dialek temporal, yaitu bahasa kelompok sosial pada masa tertentu. Pada variasi bahasa ini itu terdapat pada ketiga zaman yang berbeda, baik dari segi lafal, ejaan, morfologi, maupun sintaksisnya itu berbeda. Yang terakhir, yang keempat, yaitu disebut sosiolek atau dialek sosial, yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Yang selanjutnya yaitu variasi dari segi pemakaian. Nah, maksudnya itu apa? Yaitu variasi bahasa yang berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau fungsinya itu disebut fungsiolek. Itu menurut Naban tahun 1984. Terus juga memiliki ragam bahasa.
memiliki ciri yang bersifat sederhana, komunikatif, dan ringkas. Selanjutnya yaitu dari segi keformalan. Berdasarkan keformalannya, menurut Martin Jost dalam bukunya The Five Clock membagi variasi bahasa menjadi 5 macam, yaitu gaya ragam beku, gaya atau ragam resmi, gaya atau ragam usaha, gaya atau ragam santai, dan gaya atau ragam akrab. Selanjutnya juga ada variasi bahasa dari segi sarana yang disebut ragam lisan dan ragam tertulis. Pada variasi bahasa ini menggunakan alat atau sarana tertentu, misalnya seperti telepon ataupun telegraf. Yang selanjutnya yaitu ada jenis bahasa. Jenis bahasa yang pertama itu berdasarkan sosiologis. Artinya, penjelasan ini tidak terbatas pada struktur internal, tetapi berdasarkan fakta sejarah. Yang kedua, itu berdasarkan sikap politik. Adanya bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa negara, dan bahasa persatuan. Yang ketiga, yaitu berdasarkan tahapan pemerolehan. Dibedakannya ada bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa kedua, ketiga, dan seterusnya. Serta juga ada bahasa asing. Yang terakhir itu ada lingua franca. Adalah sebuah sistem linguistik yang digunakan sebagai alat komunikasi sementara oleh para partisipan yang mempunyai bahasa ibu yang berbeda. Yang terakhir, saya akan membahas tentang rancangan artikel yang akan saya teliti. Topiknya itu perbedaan bahasa Jawa Ngapak di Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Banyumas. Permasalahannya, pada dasarnya fenomena bahasa yang ada di sekitar saya yaitu adanya perbedaan dialek antara dialek Pemalang dengan dialek Banyumas. Mungkin orang-orang akan menyangka bahwa dialek Ngapak mempunyai arti yang sama pada setiap katanya. Kenyataannya, ada beberapa kata yang memiliki makna berbeda dan pengucapannya pun berbeda. Ayah saya berasal dari Kabupaten Banyumas, sedangkan ibu saya berasal dari Kabupaten Pemalang. Ketika mereka sedang berbicara menggunakan bahasa dialek daerahnya, terkadang ada kata yang berbeda. Contohnya ketika mereka ingin mengucapkan kata bohong, dalam dialek Banyumas itu menjadi nglomboni, sedangkan dalam dialek Pemalang itu menjadi goroh. Seperti itu. Lalu manfaat secara teoritis, yaitu hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya konsep variasi bahasa, terutama dalam bahasa Ngapak yang saya teliti. Manfaat secara praktis, yaitu hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah tentang perbedaan dialek Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pembaca. Mungkin sekian video presentasi saya. Apabila terdapat tutur kata yang kurang atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.